Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidini dengan NIM 2304110549, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Tugas mata kuliah Planktonologi. Di sini saya akan mereview jurnal penelitian plankton, yaitu artikel original interaksi antara ikan plantivora dan Microcrustacea planktonik dimediasi oleh biomasa perairan makrofita. Penelitian ini dilakukan di sungai wilayah Brazil di hulu Sungai Paraná, dataran banjir, terletak di daerah subtropis lembab. Panjang bentang terakhir bebas bendungan yaitu 230 km. Pengambilan sampel dilakukan di Sungai Baya, anak sungai sepanjang 70 km itu mengalir sejajar dengan Sungai Paraná. Sungai ini menyajikan lebar bervariasi dan kedalaman rata-rata 3,2 meter. Namun, pengambilan sampel dilakukan di zona pesisir yang bahkan lebih dangkal. Kecepatan aliran rendah 0,11 sampai 0,50 meter per detik dan dasar agak miring menghasilkan ciri-ciri lingkungan semilotik yang terletak di dataran banjir neotropis. Makrofit mengkolonisasi berbagai habitat perairan dan transisi di dataran banjir neotropis yang mempengaruhi fungsi keseluruhan ekosistem. Di antara berbagai fungsinya, tanaman ini mempengaruhi proses fisika dan kimia air, sehingga menurunkan resuspensi sedimen, menyediakan tempat berlindung, berkembang, dan tempat mencari makan bagi organisme terkait dan berperan penting dalam penataan fisik habitat. Penataan ini dipromosikan oleh berbagai arsitektur dan bentuk pertumbuhan tanaman yang menawarkan habitat yang terdiversifikasi yang meningkat spasial, heterogenitas dalam lingkungan perairan dan secara tidak langsung mengubah hubungan biologis antara spesies. Jadi, makrofita meningkat kompleksitas habitat dan dapat memisahkan predator dan interaksi mangsa. Sebagai konsekuensi dari semua faktor ini, situs dengan makrofita perairan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, mendukung organisme dari tingkat trofik yang berbeda, seperti perifit alga, invertebrata, dan ikan. Ikan memainkan peran penting dalam fungsi perairan ekosistem dengan mempengaruhi kaskade trofik melalui efek positif pada biomasa organisme produsen, misalnya fitoplankton, sehingga menjamin masukan bahan organik yang konstan ke lingkungan. Hasil ini menunjukkan biomasa memainkan peran penting dalam interaksi antara ikan dan Microcrustacea serta karakteristik mangsa seperti ukuran, kemampuan melarikan diri, dan nilai energi membuat mereka sedikit banyak dapat dimangsa oleh ikan sesuai dengan habitatnya. Sampel ikan Microcrustacea dan makrofita diambil dan dikumpulkan pada bulan Agustus 2018 pada musim kemarau. Hasil menunjukkan bahwa biomasa makrofit mempengaruhi kekayaan Microcrustacea planktonik dan interaksi predator mangsa. Karena komposisi makanan, pemilihan mangsa, dan luas relung trofik bervariasi. Memang benar kompleksitas struktural habitat meningkat oleh makrofita yang diketahui memediasi interaksi ini dengan menyediakan atau tidak memberikan perlindungan bagi mangsanya. Baik komunitas ikan maupun Microcrustacea dapat terlihat dipengaruhi oleh faktor lain seperti komposisi makrofita dan keanekaragaman, karena kedua komunitas mungkin menunjukkan preferensi terhadap spesies makrofit tertentu. Selain itu, karakteristik limnologi seperti suhu dan transparasi juga dapat mengganggu proses metabolisme, aktivitas berenang, dan efisien predasi visual secara tidak langsung mempengaruhi kaskade trofik. Dalam arti yang sama, kelimpahan ikan berbeda-beda dan kekayaan dapat mengakibatkan variasi dalam persaingan. Kesimpulan yang didapati dari review jurnal ini, meskipun ada kesulitan dalam memprediksi pola untuk interaksi predator mangsa,
Mereka menunjukkan bukti kuat tentang peran biomasa makrofit dalam mediasi interaksi ikan dan mikrokrustasea. Tingkat biomasa bertindak dengan cara yang berbeda, mendukung atau tidak mendukung predasi pada mangsa sesuai dengan karakteristik intrinsiknya dan perilaku. Jadi, berburu mangsa dalam biomasa yang berbeda menyebabkan variasi dalam strategi mencari makan. Equus yang mungkin mengeksploitasi sumber daya sesuai dengan probabilitasnya dengan mempertimbangkan upaya pencarian dan penangkapan, namun menunjukkan hal tersebut preferensi makanan terlepas dari ketersediaan mangsa. Sejak itu, interaksi antara ikan dan mikrokrustasea menginduksi efek kaskade di seluruh rantai makanan perairan. Jadi teman-teman, studi mengenai interaksi antara ikan plantivora dan mikrokrustasea planktonik yang dimediasi oleh biomasa makrofit akuatik menunjukkan dinamika ekologi yang signifikasi dalam ekosistem perairan tawar. Yang pertama ada peran makrofit akuatik, di mana makrofit akuatik berfungsi sebagai habitat dan sumber makanan penting bagi berbagai organisme akuatik, termasuk ikan dan mikrokrustasea. Mereka meningkat kompleksitas struktur habitat yang dapat mempengaruhi perilaku ikan dan komposisi komunitas. Yang kedua, ada dinamika ikan plantivora, di mana ikan plantivora seperti brem dan roach memainkan peran penting dalam mengontrol populasi plankton. Kebiasaan makan mereka dapat mempengaruhi kelimpahan dan keragaman mikrokrustasea planktonik yang merupakan komponen vital dari jaringan makanan akuatik. Kemudian, ada dampak biomasa pada interaksi. Biomasa makrofit akuatik dapat secara signifikan mempengaruhi interaksi antara ikan dan mikrokrustasea. Peningkatan biomasa makrofit seringkali menghasilkan kejernihan air yang lebih baik dan mengurangi dominasi fitoplankton, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi populasi mikrokrustasea. Perubahan ini dapat meningkatkan ketersediaan makanan bagi ikan plantivora, mempengaruhi pertumbuhan dan keberhasilan reproduksi mereka. Kemudian ada mekanisme interaksi, di mana kehadiran makrofit dapat mengubah dinamika nutrien dalam kolom air. Mereka menyerap nutrien sehingga mengurangi ketersediaan bagi fitoplankton, yang dapat menghasilkan perairan yang lebih jernih yang menguntungkan baik untuk mikrokrustasea maupun ikan. Makrofit menyediakan tempat berlindung dan lokasi pemijah bagi berbagai spesies akuatik. Kompleksitas struktural ini membantu mempertahankan komunitas invertebrata yang beragam, termasuk mikrokrustasea yang pada gilirannya mendukung populasi ikan plantivora. Kemudian pada strategi biomanipulasi, dalam beberapa praktik pengelolaan, biomanipulasi digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan makrofit dengan mengontrol tingkat nutrien dan populasi ikan. Pendekatan ini bertujuan untuk pemulihan kondisi air jernih yang mendukung pembentukan makrofit, yang selanjutnya menguntungkan seluruh komunitas akuatik. Jadi, interaksi antara ikan plantivora dan mikrokrustasea planktonik sangat terkait dengan biomasa makrofit akuatik. Kehadiran dan kesehatan komunitas makrofit tidak hanya mempengaruhi siklus nutrien, tetapi juga membentuk struktur habitat yang mendukung kehidupan akuatik yang beragam. Memahami hubungan ini sangat penting untuk strategis pengelolaan dan konservasi yang efektif dalam ekosistem perairan tawar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.